Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safril. Saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur. Latar belakang masalah. Lembaga pemerintahan merupakan organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur kepentingan bangsa dan negara. Lembaga pemerintahan dibentuk umumnya untuk menjalankan aktivitas layanan terhadap masyarakat luas. Sebagai organisasi nirlaba, lembaga pemerintahan mempunyai tujuan untuk menyediakan layanan dan kemampuan di masa yang akan datang. Tujuan yang ingin dicapai biasanya ditentukan dalam bentuk kualitatif, misalnya peningkatan keamanan dan kenyamanan, mutu pendidikan, mutu kesehatan, dan keamanan. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan daerah yang lebih besar. Dengan tingkatan kemandirian keuangan yang lebih besar, berarti daerah tidak akan lagi sangat tergantung pada bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi melalui dana perimbangan. Selanjutnya, beberapa permasalahan keuangan daerah yang dihadapi Kabupaten Kolaka Timur, antara lain ketergantungan pemerintah daerah pada subsidi pemerintah pusat melalui dana perimbangan. Kedua, rendahnya kemampuan daerah untuk menggali sumber asli daerah yang tercermin dari penerimaan PAD atau pendapatan asli daerah. Ketiga, kurangnya usaha dan kemampuan pemerintah daerah mengelola dan menggali sumber pendapatan yang ada. Empat, inefisiensi pemerintah daerah dalam melakukan belanja daerah. Selanjutnya, rumusan masalah ada 5 poin. Yang pertama, bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Timur jika dilihat dari rasio derajat desentralisasi fiskal. Kedua, bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Timur jika dilihat dari rasio kemandirian. Ketiga, bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Timur jika dilihat dari efektivitas PAD. Keempat, bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah Kolaka Timur jika dilihat dari rasio efisiensi keuangan daerah. Yang kelima, terakhir, bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Timur jika dilihat dari rasio keserasian. Selanjutnya, tujuan penelitian ada 5 poin, yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah. Tujuan yang ingin dicapai penulis dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Timur jika dilihat dari rasio derajat desentralisasi fiskal. Yang kedua, untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Timur jika dilihat dari rasio kemandirian. Yang ketiga, untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah Kolaka Timur jika dilihat dari rasio efektivitas PAD. Keempat, itu untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Timur jika dilihat dari rasio efisiensi keuangan daerah. Yang terakhir, itu untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Timur jika dilihat dari rasio keserasian. Manfaat penelitian ada 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis, secara teoretik tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Timur yang ditinjau dari rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, dan rasio efisiensi serta rasio keserasian. Sedangkan manfaat praktis pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi atau sumbangan pemikiran kepada pemerintah daerah di dalam menganalisis kinerja keuangan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam meningkatkan PAD-nya pada zaman sekarang dan zaman yang akan datang. Slide selanjutnya di kajian teori ada penelitian ada 5, yaitu yang pertama, konsep dan teori rasio derajat desentralisasi fiskal. Yang kedua, konsep dan teori rasio kemandirian keuangan daerah. Yang ketiga, konsep dan teori rasio efektivitas PAD. Yang keempat, konsep dan teori rasio efisiensi keuangan daerah. Yang kelima, terakhir, konsep dan teori rasio keserasian.
Selanjutnya penelitian terkait atau penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Fitria Agustin 2007 dalam skripsinya berjudul Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah, Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa rasio keuangan APBD, kinerja keuangan pemerintah daerah baik jika dilihat dari rasio pertumbuhan dan rasio DSCR. Namun dapat dikatakan kurang baik apabila dilihat dari rasio kemandirian, rasio aktivitas, dan rasio efektivitas serta rasio efisiensi. Pemerintah daerah belum bisa menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien karena masih banyak rasio-rasio yang menunjukkan kurangnya kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Blitar dalam mengelola sumber dana yang dimilikinya. Selanjutnya, kerangka konseptual atau kerangka pemikiran. Seperti pada gambar, akan dilakukan analisis rasio kinerja keuangan daerah yang terdiri dari 5 analisis rasio untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Timur dari periode 2015 sampai dengan 2020. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Adapun pertanyaan penelitian yang dapat digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut. Pertama, bagaimana kinerja keuangan DPPKAD Kabupaten Kolaka Timur jika dilihat dari rasio derajat desentralisasi fiskal. Yang kedua, bagaimana kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Kolaka Timur jika dilihat dari kemandirian keuangan daerah. Yang ketiga, bagaimana kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Kolaka Timur jika dilihat dari rasio efektivitas PAD. Yang keempat, bagaimana kinerja keuangan Kabupaten Kolaka Timur jika dilihat dari rasio efisiensi. Yang terakhir, bagaimana kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Kolaka Timur jika dilihat dari rasio keserasian. Lokasi dan waktu penelitian yang dilakukan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau DPPKAD Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur dan akan dilaksanakan setelah proposal ini disetujui. Metode pengumpulan data. Penelitian dilakukan dengan pencarian data sekunder dengan mengumpulkan data-data dengan cara mempelajari catatan-catatan atau dokumen-dokumen yang ada pada perusahaan atau instansi yang diteliti dalam menggunakan metode dokumentasi. Kemudian teknik analisis data ada 5. Yang pertama, rasio derajat desentralisasi fiskal, yaitu total PAD dibagi dengan total pendapatan daerah dikali 100%. Inilah rasio derajat desentralisasi fiskal. Kemudian rasio efektivitas PAD, yaitu realisasi PAD dibagi target PAD kali 100%. Ketiga, rasio efisiensi, rasio belanja daerah dibagi rasio pendapatan daerah dikali 100%. Sedangkan rasio kemandirian, realisasi PAD dibagi realisasi pendapatan transfer dikali 100%. Itulah rasio kemandirian. Kemudian rasio keserasian terdapat 2, yaitu belanja operasi dan belanja modal. Untuk belanja operasi itu total belanja operasi dibagi total belanja daerah kali 100%. Kemudian belanja modalnya, total belanja modal dibagi total belanja daerah kali 100%. Nah, kemudian definisi operasional variabel. Kinerja keuangan pemerintahan daerah adalah keluaran atau hasil dari kegiatan program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Kinerja keuangan pemerintahan daerah adalah tingkat capaian suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama periode anggaran tertentu. Sekian dan terima kasih presentasi proposal penelitian saya dari bab 1 sampai bab 3 untuk memenuhi tugas workshop keuangan daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.